Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 29 Agustus 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Injil Lukas pasal yang ke-17. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, dan biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau terus merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk dapat memahaminya. Engkau juga menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami. Kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 17. Saya akan ambil di dalam ayat 1 sampai yang ke-6 sebagai perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Yesus, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada seorang yang berbuat salah dan menyakiti kita, berapa kali kita sanggup mengampuni dalam sehari? Bagaimana jika lebih dari 7 kali dalam sehari? Apakah pengampunan ada batasnya? Di dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, setiap orang percaya, orang Kristen, kita semua wajib mengampuni orang yang telah menyesal dari kesalahannya dan meminta ampun kepada kita. Jika seseorang berbuat salah dan minta ampun bahkan sampai 7 kali sehari, maka 7 kali juga kita harus mengampuni. Jika lebih dari 7 kali, Tuhan ingin tetap harus mengampuni lebih dari 7 kali. Angka 7 bukanlah angka harafiah yang dipahami sebagai batas pengampunan. Artinya kalau sudah lewat 7 kali baru boleh tidak mengampuni. Bukan seperti itu. Itu bukan angka batas di mana kita harus mengampuni, yakni sebanyak 7 kali. Angka tersebut ingin mengajarkan bahwa mengampuni haruslah tanpa batas angka. Tugas berat yang direspon oleh para murid dengan meminta agar Tuhan menambahkan atau menguatkan iman mereka supaya mereka bisa melakukan tugas berat itu, yakni mengampuni sebanyak-banyaknya. Dan Yesus menjawab, jika mereka memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka mereka dapat memindahkan gunung.
Dengan iman itu juga mereka dapat terus memiliki hati yang mengampuni sesamanya, bahkan mengampuni berkali-kali tanpa batas. Kebesaran kasih setia Tuhan memberikan teladan kepada kita bahwa pengampunan selayaknya diberikan tanpa batas. Walaupun hal ini sepertinya sesuatu yang mustahil. Terus disakiti, bagaimana juga kita harus terus mengampuni. Mustahil ketika kita bersandar pada diri kita sendiri. Tetapi kalau kita melihat kita pun sebenarnya hidup karena pengampunan dari Tuhan yang tanpa batas, maka sudah seharusnya demikian hidup kita dengan sesama. Ini tugas yang sangat berat. Dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar dan terus-menerus mengasihi, seolah-olah membiarkan diri kita terus untuk disakiti. Tetapi inilah yang diminta Tuhan untuk kita jalankan sebagai murid-muridnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang beriman pada pengampunan dari Kristus akan semakin memahami anugerah pengampunan Tuhan yang sedemikian besar dalam hidupnya. Dengan demikian, pertumbuhan imannya akan terus terjadi. Bukti beriman kepada Kristus adalah kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti kita. Menjadi seorang Kristen berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan, karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam kita sekalian. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, Bapa, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kalau kita meminta pengampunan kepada Tuhan, kita juga harus memiliki sifat mengampun terhadap sesama. Jangan sampai kita meminta pengampunan kepada Tuhan tetapi kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi ada kesejajaran. Kita boleh minta pengampunan dari Tuhan karena kita juga mengampuni orang lain. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan dan kita pasti diampuni. Demikian juga kita mau mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Marilah kita senantiasa meminta kepada Tuhan supaya kita memiliki iman. Seperti Kristus mengampuni kita, demikian juga kita boleh saling mengampuni satu dengan lainnya. Sehingga melalui kehidupan kita yang boleh saling mengampuni atas kesalahan orang lain kepada kita, kita boleh menjadi orang-orang yang menggenapi firman Tuhan. Dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan atas firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk bisa saling mengampuni satu dengan lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menyimpan dendam atau kepahitan. Tetapi kami mau melepaskan semuanya itu dan memberi diri untuk bisa mengampuni sesama kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk melaksanakannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.